Oke, tadi saya sudah memeriksa alatnya, itu rutin ya, setiap hari atau 2 kali dalam sehari diperiksa, tergantung dari powernya. Nah, tadi alatnya itu alhamdulillah semuanya masih baik-baik. Yang diperiksa itu baterai kecilnya ada 2, bagus, baterai besarnya juga 2, semua bagus. Jadi sekelilingnya juga tadi dapat. Jadi sekarang waktunya untuk makan. Makan. Ini spot yang terbaik ini untuk dapat makan. Oke, sambil kita makan, sambil kita diskusi ya masalah kegempaan, gempa bumi atau tanah yang bergetar. Mau review makanan kah terus saya? Ini ayam geprek ini kayaknya nih. Jadi untuk gempa bumi sendiri, penyebabnya itu selain magma yang ada di bawah gunung, laut, itu juga salah satu penyebabnya karena dorongan lempeng bumi yang saling berdesak, saling menekan. Atau juga bisa kalau lempeng yang saling menjauh juga bisa menyebabkan gempa ya, saling menjauh. Jadi kalau ada 2 lempeng yang saling menjauh, itu bisa juga menyebabkan terjadinya gempa bumi. Tambah air dulu ya. Nah, kalau dia saling menjauh begitu, akan ada terus diantaranya itu akan ada timbul lagi lempeng-lempeng, tapi dalam skala kecil dari lempeng yang sebelumnya atau lempeng lama. Untuk gempa bumi sendiri di dunia itu terjadi itu ratusan ribu kali dalam setahun. Itu kurang lebih 500.000 gempa bumi terjadi. Cuma banyak yang kecil-kecil yang tidak dirasakan. Mungkin di bawah magnitudo 3 skala Richter itu tidak bisa terasa ya. Yang terasa itu paling ya sekitar dalam setahun itu sekitar 100.000 gempa bumi terjadi. Dan gempa bumi yang tercatat selama ini yang paling besar itu di Chili, itu magnitudonya itu skala Richter magnitudo 9,5 ya. Kalau tidak salah itu tahun 1960 atau 65, lupa saya. Jadi kita alam ya, jadi kita tidak bisa melawan alam. Kita manusia cuma bisa berdoa dan berusaha mitigasi istilahnya. Jadi itu harus ada pertama pemahaman mitigasi apa yang seharusnya kita lakukan bila gempa terjadi. Apalagi kalau sekitar daerah sini itu daerah laut. Tapi bagusnya sini ada laut, tapi gunung juga dekat. Jadi mungkin masyarakat atau pemerintah setempat harus menyiapkan jalur evakuasi yang terbaik, yang terdekat, yang teraman bila gempa terjadi. Mengajari, memberitahu kepada masyarakat bagaimana cara apa yang harus kita lakukan kalau gempa terjadi. Pertama, jangan terlalu panik. Kedua, langsung mengambil anak-anak. Ketiga, lari ke tempat dataran tinggi atau pegunungan. Jadi jauh dulu, ambil emas, uang, ijazah, itu kebelakangan. Kita ini yang diprioritaskan keselamatan dulu.
Jadi apabila ada lempeng atau sesar ya yang sudah lama, yang aktif, yang sudah lama tidak mengeluarkan tenaganya, itu kemungkinan besar apalagi dia termasuk sesar yang begini apa, pergerakannya naik turun, apa istilahnya saya lupa, itu bisa mencapai 9 koma, tapi kalau dia agak kecil sekitar 88 koma. Kekuatan gempanya. Jadi, kalau saya pelajari sendiri nih, saya punya pengalaman sendiri ya. Kita ambil contoh sejarah di Palu Koro, di Palu. Itu dia termasuk medium trans ya. Dia itu kiri kanan, bergeser bergerakannya kiri kanan. Jadi dia tidak bisa sampai 8 koma magnitudonya. Untuk pergerakannya sendiri orang bilang ada kuat sekali, ada tanah sampai begini, aspal sampai begini. Itu kalau menurut saya, analisis saya pribadi, karena beda-beda. Yang itu di Palu itu ada yang kuat sekali, di daerah sana kuat sekali, dari sini kuat sekali, walaupun itu cuma radius 2-3 km. Itu juga kalau menurut pribadi saya itu karena struktur tanahnya yang berbeda. Setiap tempat berbeda, dia punya struktur tanah, kekuatannya. Jadi kalau ada lempengan yang sudah lama tidak bergerak dan dia aktif, itu semakin lama dia keluarkan tenaganya, tenaga yang tersimpan semakin besar. Apalagi sesar, dan termasuk sesar yang periode yang pasti akan bergerak atau patah di periode tertentu. Kembali lagi dengan analisis saya waktu melihat gempa yang di Palu sama yang di Mamuju yang beberapa hari terjadi ini. Kalau di Palu itu dia awal sore-sore ya, sekitar setengah 4 sampai jam 4 begitu, dia mengeluarkan dulu intro. Nah, dia mengeluarkan dulu sedikit, itu sekitar 4 sampai 5 koma. Sedangkan sesar tersebut maksimal goyangnya itu 7,8, 7,9. Jadi tenaga besar, tenaga kecilnya dia keluarkan dulu. Di situ sebenarnya kita bisa mengantisipasi dengan adanya sesar atau lempeng yang sudah lama mengendap, menampung tenaga yang besar. Apabila dia sudah mengeluarkan tenaga sedikit, itu kita bisa mengantisipasinya dengan kita mulai mencari tempat-tempat aman. Karena kemungkinan besar dia akan mengeluarkan tenaga maksimalnya yang 7,4 itu. Sama dengan di Mamuju. Di Mamuju itu yang barusan ini, cuma yang dikhawatirkan apabila ada sesar atau lempeng yang menampung tenaganya sudah lama, dia tidak mengeluarkan intro tapi langsung kekuatan maksimalnya yang dikeluarkan. Itu yang sangat rawan dan itu pasti besar sekali. Jadi kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita manusia hanya bisa berdoa dan berusaha, dan pasti juga Tuhan akan melihat usaha kita. Jadi banyak sekali hoax-hoax yang tersebar di luar itu, bilang Palu Megatrans lah, apalah. Jadi kalau saya pribadi ya, saya itu percaya sumber pertama itu sumber percaya BMKG, terus BIG juga, terus LIPI juga. Jadi dari kalau sumber-sumber dari orang-orang 3 lembaga itu, 3 badan itu saya percaya. Kalau ada yang tersebar yang kurang jelas, saya masih belum percaya. Kadang saya kirim lagi kepada
teman-teman yang ada di BMKG, yang ada di LIPI atau BIG. Atau saya kirim langsung juga sama teman saya yang ada di Belanda, TUDEF Belanda. Dia juga salah satu ahli tentang kebumian. Oke teman-teman, habis ini dulu saya selesaikan salur makan saya dulu. Habis ini saya mandi-mandi. Setelah itu kita mungkin bahas gempa lagi ya. Oke, dadah.